Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proyeksi Howard. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Aswita Yasmin, NIM 001, Fadia Prajayanti, NIM 007, Septia Faranggi, NIM 020, Yeti Khotimah, NIM 021, Maulidia Turahman, NIM 037, Dwi Azharah, NIM 038, Husna Rusdiana, NIM 050, Tri Lutfiana, NIM 102, Zada Farah, NIM 103, dan Elza Nurama Salzabila, NIM 259. Kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Proyeksi Howard. Kimiawan karbohidrat yang berasal dari Inggris bernama Sir Walter Norman Howard memperkenalkan cara proyeksi yang dikenal dengan proyeksi Howard. Proyeksi Howard ialah cara umum menggambarkan struktur lingkar monosakarida dengan perspektif tiga dimensi sederhana. Menurut Sir Walter Norman Howard, pada tahun 1883 sampai 1950 mengatakan pada molekul glukosa, kelima atom karbon yang pertama dengan atom oksigen dapat membentuk cincin segi enam. Proyeksi Howard umumnya digunakan pada biokimia karena secara tepat menggambarkan atom dan gugus pada setiap atom karbon dari gula. Pentosa dan hektosa dapat membentuk struktur siklik melalui reaksi gugus keton atau aldehida dengan gugus OH dari atom C asimetrik terjauh. Glukosa membentuk hemiasetal intramolekular sebagai hasil reaksi aldehida dari C1 dan OH dari atom C5, dinamakan cincin piranosa. Baik, berikut adalah penampilan struktur dalam bentuk gula siklik yang disebut dengan proyeksi Howard. Baik, saya akan melanjutkan ke slide ke-7, yaitu fruktosa dapat membentuk dua bagian. Bagian yang pertama, cincin piranosa melalui reaksi antara gugus keton atom C2 dengan OH dari C6. Yang kedua, cincin puranosa melalui reaksi antara gugus keton atom C2 dengan OH dari C5. Pembentukan cincin siklik glukosa menghasilkan pusat asimetrik baru pada atom C1. Kedua stereoisomer disebut anomer alfa dan beta. Proyeksi Howard menunjukkan bentuk cincin dari gula dengan perbedaan pada posisi OH di C1 anomerik. Bisa dilihat pada gambar. Untuk alfa, OH terletak di bawah struktur cincin, dan untuk beta, OH terletak di atas struktur cincin. Karena sifat ikatan karbon yang berbentuk tetrahedra, gula piranosa membentuk konfigurasi kursi atau perahu tergantung dari gulanya. Penggambaran konfigurasi kursi dari glucopiranosa di atas lebih tepat dibandingkan dengan proyeksi Howard. Karakter proyeksi Howard. Proyeksi Howard memiliki karakter sebagai berikut. Karbon adalah jenis atom implisit. Pada contoh di sebelah kanan, atom-atom yang diberi nomor dari 1 sampai 6 semuanya adalah atom karbon. Karbon 1 dikenal sebagai karbon anomerik. Atom hidrogen pada karbon bersifat implisit. Dalam contoh, atom 1 sampai 6 memiliki atom hidrogen ekstra yang tidak digambarkan. Garis yang lebih tebal menunjukkan atom yang lebih dekat ke pengamat. Dalam contoh di sebelah kanan, atom 2 dan 3 dan gugus OH-nya yang sesuai adalah yang paling dekat dengan pengamatnya. Atom 1 dan 4 lebih jauh dari pengamat, atom 5 dan atom lainnya adalah yang terjauh. Grup di bawah bidang cincin dalam proyeksi Howard sesuai dengan yang ada di sisi kanan proyeksi Pescher. Aturan ini tidak berlaku untuk gugus pada dua cincin karbon yang terikat pada atom oksigen endosiklik. Rumus Howard. Pemaparan struktur siklik gula akan lebih baik dengan dikembangkan rumus perspektif Howard. Pada rumus Howard, gugus CH2OH disimpan di atas bidang cincin untuk deret D dan di bawah bidang cincin untuk deret L.
Gugus yang ada di sebelah kanan pada proyeksi Fischer berada di sebelah bawah dalam proyeksi Howard. Gugus yang berada di sebelah kiri dalam proyeksi Fischer akan berada di sebelah atas dalam rumus Howard. Selanjutnya, pada slide ini menunjukkan struktur monosakarida dari Fischer ke Howard. Nah, yang di sebelah kiri atas yang memanjang dengan rantai terbuka itu namanya D-glukosa, merupakan struktur Fischer. Dan yang di sebelahnya dengan berbentuk siklik merupakan struktur Howard dengan nama alfa D-glukopironosa. Jadi kalau dalam bentuk Fischer itu ada nama D dan L, D-glukosa dan L-glukosa. Sedangkan pada struktur Howard ini ada alfa dan beta. Alfa D-glukopiranosa dan beta D-glukopiranosa. Yang membedakan alfa dan beta yaitu pada letak ujung rumus Howard ini, C yang pertama itu kan pada sebelah kanan ini, yang paling kanan itu merupakan C yang pertama, di mana ketika alfa berarti OH-nya di bawah, disebut alfa D-glukosa. Sebaliknya jika OH-nya di atas dan hanya di bawah disebut beta D-glukosa. Untuk struktur ini kita harus tahu penomoran dari atom C-nya. Jadi kan dari atas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti pada gambar itu di bagian struktur Fischer. Nah, ini namanya D-glukosa. Di mana disebut D karena OH-nya menempel pada C sebelum akhir di sebelah kanan. Akhir di sebelah kanan maksudnya berarti terletak di rantai C nomor 5. Di situ C nomor 5 mengikat C di rantai nomor 5 mengikat OH di sebelah kanan, yang berarti namanya D. Nah, hubungan pada D pada struktur Fischer dengan bila digambar struktur Howard-nya berarti seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, alfa OH-nya di bawah dan beta OH-nya di atas. Patokannya terdapat di rantai C nomor 5 di Fischer. Itu merupakan sebagai acuan apakah dia akan alfa atau beta pada struktur Howard-nya. Selain dalam bentuk Howard, cincin piranosa juga bisa dalam bentuk konformasi. Nah, itu dari bentuk siklik, dari bentuk Howard-nya dengan nama yang sama, alfa D-glukopironosa menjadi struktur konformasi kursi dengan nama yang sama. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.